siang teman-teman mahasiswa. Jadi ketemu lagi dengan saya Risma Budi Prihanisa di sini di Akuntansi Manajemen, dan kali ini kita akan membahas bab 7, pertemuan bab 7, yaitu Activity Based Management. Setelah kemarin kita ngomongin Activity Based Costing, nah ini kita akan ngomongin tentang manajemennya dalam ABM. Yang pertama, kita akan masuk ke pengertiannya dulu. ABM adalah suatu metode pengelolaan aktivitas yang tujuannya itu meningkatkan nilai produk atau jasa untuk konsumen, daya saing, dan profitabilitas perusahaan. Nah, di sini ABM sendiri itu memanfaatkan ABC sebagai sumber informasinya. Fokus dari ABM sendiri itu efektivitas dan efisiensi aktivitas bisnis yang nantinya akan mengarah pada perampingan biaya seperti itu. Kemudian ABM itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ABM operasional dan yang kedua adalah ABM strategis. Untuk ABM operasional sendiri ini mengarah pada efisiensi operasi, utilisasi aset, dan penggunaan biaya yang lebih rendah, dan fokusnya adalah mengerjakan sesuatu dengan benar dan melakukan aktivitas dengan cara yang lebih efisien. Dan di sini teknik yang digunakan itu adalah manajemen aktivitas, perekayasaan proses, terus total quality management, dan pengukuran kinerja. Yang kedua kita akan membahas tentang ABM strategis. ABM strategis itu mengarahkan manajemen untuk mendapatkan manfaat dari model biaya ABC melalui pengendalian biaya dan pembuatan keputusan untuk produk individual, layanan, dan konsumen. Nah, di sini sistem kerjanya itu dengan mengubah kombinasi aktivitas menjauhi aplikasi mahal dan yang tidak menguntungkan. ABM strategis ini memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan, antara lain keputusan bauran produk dan penentuan harga, kemudian hubungan dengan konsumen, lalu hubungan dengan pemasok, dan pemilihan supplier gitu ya. Dan yang keempat itu berhubungan dengan pembuatan keputusan pendesainan dan pengembangan produk. Selanjutnya kita akan ngomongin tentang apa sih hubungan ABC dan ABM. Nah, di sini itu manajemen itu akan mendapatkan pemahaman mendalam mengenai proses bisnis dan perilaku biaya dalam proses analisis ABC. Terus yang kedua, dalam ABM ini manajemen itu akan mengaplikasikan pandangan yang diperoleh selama menjalankan proses mendapatkan fakta dalam ABC dengan tujuan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Nah, proses mengaplikasikan pandangan dengan mendapatkan fakta dalam ABC ini yang disebut ABM. ABC ini adalah merupakan bagian dari si ABM gitu, yang berbentuk metode perhitungan biaya sehingga dapat menghasilkan informasi untuk kepentingan yang pertama mendesain produk untuk memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi dari konsumen. Kemudian yang kedua sebagai tanda atau melanjutkan atau mau menghentikan perbaikan kualitas. Kemudian yang ketiga itu untuk mengarahkan penentuan bauran produk dan investasi. Kemudian yang keempat memilih pemasok. Yang kelima negosiasi produk, fitur, kualitas, dan layanan untuk konsumen. Kemudian memanfaatkan proses distribusi dan layanan pada konsumen secara efisien dan efektif. Yang ketujuh, meningkatkan nilai produk dan jasa perusahaan. Jadi di sini adalah ABC itu seperti alat gitu ya, alat untuk membuat informasi yang nantinya akan dipakai oleh ABM untuk menentukan keputusan-keputusan baik itu yang sifatnya operasional maupun strategis gitu. Kemudian di sini kita akan ngomongin tentang model analisis ABM 2 dimensi. Di situ bisa dilihat ya, itu kan ada bagan gitu, ada yang ke bawah, ada yang ke samping. Untuk yang ke bawah itu dimensi biaya yang di tengah. Nah, dimensi biaya ini memberikan informasi tentang ada sumber daya, kemudian aktivitas, kemudian produk dan konsumen. Sedangkan untuk yang dimensi proses yang ke samping itu dia memberikan informasi tentang aktivitas yang dikerjakan,
kemudian tujuan aktivitas tersebut, terus seberapa baik aktivitas tersebut itu dilakukan, kayak gitu. Nah, dimensi ini tujuannya itu untuk mengukur perbaikan berkelanjutan dalam perusahaan. Oke, kita next tadi. Nah, ini ada IBM itu menggunakan analisis pemicu. Analisis pemicu ini tujuannya untuk mencari akar penyebab. Karena kita tahu ya, pengelolaan aktivitas itu kan membutuhkan pemahaman mengenai penyebab biaya aktivitas. Nah, sementara aktivitas sendiri kan itu terdiri dari input dan output. Input aktivitas itu adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas dalam proses menghasilkan output. Contohnya di sini bahan baku, tenaga kerja, kemudian overhead. Nah, output aktivitas itu adalah hasil atau produk dari sebuah aktivitas. Diukurnya itu dari jumlah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah aktivitas. Dan pengukuran ini akan efektif jika yang diukur itu adalah pemicu aktivitasnya. Contohnya biaya pemindahan bahan baku, terus setelah dia dianalisis tuh biayanya, ternyata itu yang menjadi penyebab adanya biaya pemindahan bahan baku itu karena tata letak gudang dan bangunan pabrik itu yang jauh gitu. Nah, di situ perusahaan jadi bisa menganalisis, oh berarti ketidakefisienan biaya pemindahan ini bisa ditangani kalau misalkan gudang itu didekatkan tempatnya dengan pabrik, kayak gitu. Nah, di sini selanjutnya ada setelah kita tadi ngomongin analisis pemicu, kita akan ngomongin analisis aktivitas, yaitu mengidentifikasi dan menentukan kandungan nilai. Analisis aktivitas sendiri adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan kandungan nilai suatu aktivitas. Analisis ini tuh dilakukan untuk memenuhi spesifikasi produk atau jasa yang tentu saja untuk memuaskan keinginan konsumen, kemudian menjaga keberlangsungan usaha perusahaan, kemudian menjanjikan manfaat bagi organisasi. Nah, analisis aktivitas ini dia nggak bisa asal-asalan gitu ya, dia harus menghasilkan 4 output, antara lain yang pertama harus ada aktivitas yang dilakukan, kemudian ada jumlah orang yang akan melakukan aktivitasnya itu, yang ketiga jumlah sumber daya dan waktu yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas, kemudian yang keempat ada penentuan nilai aktivitas. Apakah itu nanti aktivitasnya bernilai tambah atau dia aktivitas yang tidak bernilai tambah. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya, kita akan bahas tentang aktivitas bernilai tambah. Aktivitas bernilai tambah itu adalah aktivitas yang dapat meningkatkan nilai produk atau jasa untuk kepentingan konsumen. Nah, di sini kriteria aktivitas itu bisa dikatakan bernilai tambah jika dia memenuhi yang pertama, ada perubahan bentuk, kemudian bentuk yang dihasilkan tidak diperoleh dari aktivitas sebelumnya, kemudian yang ketiga, aktivitas lain menjadi dapat dilakukan. Misalkan contohnya habis aktivitas X, nah habis aktivitas X ini dia karena ada aktivitas X ini maka dia bisa melakukan aktivitas Y gitu. Kalau nggak ada X, si Y nggak bisa jalan gitu. Terus yang keempat, untuk memenuhi permintaan dan harapan konsumen. Yang kelima, untuk mendorong pembelian material atau komponen produk. Dan yang keenam, berkontribusi terhadap kepuasan konsumen. Dan yang ketujuh, menjadi salah satu langkah penting dalam proses bisnis. Yang kedelapan itu untuk memecahkan atau menghilangkan masalah kualitas. Dan yang kesembilan dilakukan atas permintaan konsumen atau untuk memuaskan konsumen. Sedangkan untuk aktivitas tidak bernilai tambah itu adalah yang dia mengkonsumsi waktu, sumber daya atau tempat, tetapi hanya memberikan manfaat sedikit atau tidak ada nilai tambahnya sama sekali gitu untuk perusahaan, kaitannya dengan kepuasan konsumen gitu. Nah, di sini aktivitas yang tidak bernilai tambah itu ciri-cirinya adalah dia itu dapat dihilangkan tanpa mempengaruhi bentuk, kenyamanan atau fungsi dari produk atau jasa tersebut. Kemudian dia juga
menimbulkan pemborosan dan memberikan sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali nilai tambah. Kemudian yang ketiga dilakukan karena adanya inefisiensi atau kesalahan. Jadi misalkan ada aktivitas X gitu, dia ternyata dia itu dilakukan karena akibat dari adanya ketidakefisienan atau kesalahan yang dilakukan pada aktivitas sebelumnya, aktivitas mungkin M kayak gitu. Nah itu merupakan aktivitas yang tidak bernilai tambah gitu. Terus yang keempat, pekerjaan ulang atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan pada bagian lain. Yang kelima, dilakukan untuk mengawasi masalah kualitas. Dan yang keenam, menghasilkan output yang tidak perlu atau tidak diinginkan. Nah, di sini langsung saja kita ke pengukurannya. Cara mengukurnya seperti ini. Jadi untuk rumus biaya bernilai tambah itu ada KS dikali HS. Kualitas sesungguhnya output penambah nilai untuk sebuah aktivitas dikali dengan harga standar per unit untuk ukuran output aktivitas. Untuk yang rumus biaya tidak bernilai tambah itu dia kuantitas aktual atau sesungguhnya output sebuah aktivitas yang digunakan itu nanti dikurangi dulu dengan kualitas sesungguhnya output penambah nilai untuk sebuah aktivitas, kemudian baru dikalikan harga standar per unit untuk ukuran output aktivitas. Nah ini contohnya seperti ini. Jadi untuk penggunaan mesin saya ambil contoh satu ya. Untuk penggunaan mesin itu pemicu aktivitasnya jam produksi, di situ ada kuantitas standarnya 10.000. Nah kuantitas sesungguhnya adalah 12.000. Nah otomatis kita akan mengurangkan dulu nih untuk melihat biaya yang bernilai tambah kan berarti yang hanya sesuai kuantitas standarnya ini. Berarti yang diambil hanya 10.000 aja nih untuk yang biaya bernilai tambah. Jadi 10.000 nanti dikalikan dengan harga standarnya yaitu 4.000. Jadi ketemu untuk biaya yang bernilai tambah penggunaan mesin itu sebesar 10.000 dikali 4.000 atau di sini 40 juta ya. 40 juta. Kemudian untuk yang biaya tidak bernilai tambah, nah itu kan tadi ada kuantitas sesungguhnya kan 12.000, sementara kuantitas standarnya 10.000, maka ada selisih 2.000. Nah 2.000 itu masuk ke biaya yang tidak bernilai tambah. Itu nanti dikalikan juga dengan harga standar 4.000, jadinya 2.000 dikali 4.000 sama dengan 8 juta. Nah kemudian untuk yang saya ambil contoh, bagaimana kalau misalkan bawahnya itu kan nggak ada kuantitas standarnya kan nggak ada 0 gitu. Berarti biaya yang di kuantitas sesungguhnya itu semuanya masuk ke biaya yang tidak bernilai tambah gitu. Karena di kuantitas standarnya kan tidak ada, kan 0 harusnya. Sementara di aktivitas yang sesungguhnya itu dia ternyata ada biayanya 10.000 gitu. Makanya itu masuk ke biaya yang tidak bernilai tambah. Oke, nah di sini selain dia menentukan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah itu, nanti kita juga akan dari perusahaan akan menentukan laporan tren. Nah laporan tren ini tujuannya itu agar manajer itu mengetahui tindakan yang dilakukan itu untuk perbaikan aktivitas itu ada hasilnya atau enggak sih, atau ternyata tindakan yang dilakukan manajer itu ternyata sia-sia gitu. Nah caranya itu dengan membandingkan biaya dari setiap aktivitas satu periode dengan periode lainnya. Jadi contohnya misalkan kita udah menghitung tadi ada aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Nah di sini yang disoroti adalah yang tidak bernilai tambah ya, karena kan untuk dapat mengefisienkan suatu kegiatan produksi gitu perusahaan itu kan dia harus mengurangi biaya-biaya yang tidak bernilai tambah itu tadi. Nah kita lihat di sini untuk yang tahun 2012 biayanya segini, yang 8 juta, 9 juta, 36 juta, 6 juta, kemudian totalnya 59 juta. Nah dibandingkan itu dengan ketika si manajer sudah mengambil sebuah keputusan kebijakan terkait perbaikan aktivitas. Nah di tahun 2013 hasilnya ternyata dia totalnya 36.500
ribu. Nah, di sini ada perubahan. Nah, ini nanti perubahannya itu di bagian kanan itu dilihat apakah menguntungkan atau enggak. Kalau dia menguntungkan berarti perbaikan yang dilakukan manajer itu berhasil gitu. Tapi kalau misalkan perubahannya ternyata tidak menguntungkan, berarti dari si manajernya itu salah mengambil langkah, atau memang biaya tersebut itu memang harus dihilangkan kayak gitu. Selanjutnya, selain laporan tren, kita juga dari perusahaan juga melakukan benchmarking. Benchmarking itu apa? Dia adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan satu ukuran unit-unit yang berbeda dalam organisasi yang melakukan aktivitas yang sama. Contohnya misalkan divisi A, divisi B, dia sama-sama membeli bahan baku. Nah, yang divisi A ini ternyata dia dapatnya 20.000 untuk ukuran outputnya, mungkin produknya 1000 gitu ya, katakanlah 1000. Untuk yang divisi B, dia bisa memproduksi sama 1000, tapi bahan baku yang dia dapat itu bisa 15.000 kayak gitu. Jadi kan untuk ukuran output yang sama, kenapa kok bahan bakunya kok ini gitu, beda gitu. Nah, di sini untuk yang divisi A berarti dia bisa diindikasikan bahwa biaya bahan bakunya ini bisa dikurangin gitu, karena si divisi B ini bisa kok dapat biaya bahan baku itu lebih murah kayak gitu. Berarti yang divisi A ini harus dikencangin lagi agar biaya bahan bakunya itu lebih efisien lagi. Kemudian untuk selanjutnya itu ada life cycle cost budgeting. Nah, di sini life cycle cost budgeting itu adalah jangka waktu sejak sebuah produk itu dikonsepkan. Jadi bukan dibuat ya, tapi baru dikonsep sampai dengan produk itu tidak lagi diproduksi atau dihentikan produksinya. Nah, di sini biaya ini tuh merupakan semua biaya yang terkait dengan keseluruhan hidup atau siklus sebuah produk gitu. Contohnya misalkan kalau pada tahap pengembangan produk gitu ya, kalau kita tahu dia kan ngeluarin apa sih, kayak biaya research and development, kemudian biaya pelancaran produk, kemudian ada pemasarannya kan juga biayanya tinggi gitu loh. Nah, di sini manajer itu harus melihat ini sebagai biaya profitabilitas seumur hidup produk. Jangan dibebankan pada biaya dari tahun ke tahun gitu. Karena kalau dibebankan di biaya tahun ke tahun, maka biaya ini tuh nanti akan memberatkan di biaya produknya itu sendiri. Produknya itu akan terlihat mahal, padahal sebenarnya biaya-biaya tadi itu kan kepakainya juga selama produk itu ada gitu, nggak cuman 1 tahun itu aja. Nah, di situ manajemen harus bisa mengalokasikan si biaya itu sesuai dengan life cycle-nya si produk itu. Nah, selanjutnya di sini juga ada penganggaran fleksibel aktivitas. Ini sudah dibahas di bab sebelumnya ya. Jadi di sini bedanya dengan yang penganggaran tradisional itu kan, kalau penganggaran tradisional kan cuma satu, dia pakai satu level aktivitas. Kalau ini dia ada beberapa level aktivitas. Kalau di sini contohkan ada 2. Nah, di sini ada level aktivitas untuk 10.000 unit, kemudian ada yang untuk 20.000. Nah, di sini itu tujuannya adalah untuk nanti ketika perusahaan itu memproduksi, nah dia itu misalkan dia tidak memproduksi sesuai dengan level aktivitas A gitu. Nah, maka dia masih punya pilihan lain level aktivitas 20.000 gitu, yang nantinya ini akan dibandingkan dengan level aktivitas ini akan dibandingkan dengan level aktivitas yang sesungguhnya gitu. Jadi akan diukur nanti apakah biayanya itu ada penyimpangan atau enggak, dan penyimpangannya itu menguntungkan atau enggak gitu. Jadi untuk kepentingan evaluasi dari perusahaan.
Nah, di sini lanjutannya yang tadi ya. Nah, di sini ada selisih. Nah, ini selisih yang saya bilang tadi, ternyata setelah dibandingkan dengan yang sesungguhnya itu ada selisih ini tadi. Nah, itu akan dilihat mana yang menguntungkan, mana yang tidak menguntungkan. Yang R itu yang rugi, yang U itu yang untung itu. Kemudian dimasukkan ke perhitungan selisih anggaran per komponen. Dan dengan itu kita tahu bahwa ternyata untuk penerimaan tetap itu ada selisih rugi 5 juta, kemudian ada yang variabel itu untung dia. Kemudian totalnya ternyata perusahaan itu untung gitu. Nah, di sini selain pengukuran keuangan, perusahaan juga atau dia pakai IBM itu untuk mengukur non keuangan kinerja aktivitas juga. Untuk mencapai tujuan perubahan berkelanjutan, peran pekerja dalam kinerja aktivitas itu harus ditingkatkan, salah satunya dengan meningkatkan peran pekerja dengan pengukuran kinerja operasional. Nah, pengukuran kinerja operasional ini dia harus mewakili ukuran yang ada, dan dia harus berkaitan dengan 3 dimensi kinerja. Yang pertama efisiensi, kualitas, dan waktu. Untuk pengukuran efisiensi sendiri, dia diukur dengan membandingkan output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas aktivitas penerimaan. Nah, kemudian ada pengukuran kualitas. Di sini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi untuk mencapai kualitas total. Kualitas totalnya ya ini di sini disebutkan cacat 0 atau zero defect itu. Tujuannya untuk mengetahui perkembangan kualitas yang dicapai dari perusahaan dan memberikan motivasi kepada para pekerjanya untuk dia bisa dapat dia menghasilkan produk yang dia zero defect gitu. Untuk yang ketiga ada pengukuran waktu. Nah, di sini 2 karakteristik yang berkaitan dengan kinerja waktu, yaitu keandalan dan daya tanggap. Keandalan itu berarti ketepatan waktu output dari aktivitas sampai ke konsumen. Kemudian daya tanggap itu mengukur waktu tunggu yang dibutuhkan untuk menghasilkan output yang dibutuhkan gitu. Nah, di sini 2 ukuran operasional untuk mengukur daya tanggap itu ada waktu atau cycle time. Itu adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu unit output dari aktivitas, dan ada kecepatan, yaitu jumlah unit yang dapat dihasilkan dalam satu periode waktu yang ditentukan. Nah, di sini contohnya misalkan biaya konversi di sebuah sel produksi dapat dibebankan ke produk berdasarkan banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk melewati suatu sel produksi. Dengan menggunakan waktu produktif teoritis yang tersedia dalam satu kurun waktu tertentu, sebuah standar biaya bernilai tambah dapat ditentukan dengan rumus. Nah, ini ada miss dikit. Jadi rumusnya biaya standar per menit sama dengan biaya konversi pada sel dibagi jumlah menit yang tersedia. Kemudian setelah ketemu, nah itu akan kita akan menghitung biaya konversi per menit dengan cara mengkalikan biaya standar per menit yang kita dapat dari rumus di atas dengan waktu siklus sesungguhnya untuk menghasilkan unit dalam satu kurun waktu tertentu. Nah, contohnya di sini misalkan PT Digdaya memiliki datanya seperti ini. Ada kecepatan teoritis, menit produksi, biaya konversi per tahun, dan kecepatan sesungguhnya sudah diketahui. Nah, kemudian kita akan ini perhitungannya seperti jadi biaya standar per menit dengan cara membagi antara biaya konversi per tahunnya tadi dengan menit produksi tersedia selama 1 tahun. Kemudian waktu siklus sesungguhnya itu juga membagi antara 1 jam kan ada 60 menit. Dia waktu siklus sesungguhnya itu kan 6 unit per jam. Nah, itu 60 dibagi 6 dan seterusnya ke bawah. Untuk yang biaya konversi dan waktu siklus teoritis itu juga tinggal dibagikan aja karena kecepatan teoritisnya kan 10 unit per jam, maka dia 1 jam ada 60 menit, jadi 60 dibagi 10 unit. Nah, di sini selain pakai perhitungan ini, dia juga bisa memakai perhitungan MCA atau Manufacturing Cycle Efficiency, dengan cara membagi waktu bernilai tambah dibagi dengan waktu bernilai tambah ditambah dengan waktu tidak bernilai tambah. Nah, di sini tadi untuk
yang waktu bernilai tambah ini ada 6 menit. Nah, kemudian untuk yang tidak bernilai tambah itu kan dari 6 menit, dari 10 menit dikurangi 6 menit ini tadi kan ada sisa ya, 10 menit dikurangi 6 menit itu ada 4 menit. Nah, 4 menit itu ditambah dengan nilai waktu yang bernilai tambah 6 menit, jadi jadinya 10 menit. Jadi 6 dibagi 10 menit sama dengan 0,6. Dan di sini semakin mendekati angka 1 MCA-nya itu, maka perbaikannya itu akan semakin bagus. Perbaikan dari perusahaan yang dilakukan perusahaan itu semakin bagus, kayak gitu, semakin efisien. Oke, nah ini slide yang ditunggu-tunggu terakhir. Jadi di sini kita ngomongin, kemarin kita ngomongin ABC. Nah, di sini bagaimana ABC itu bisa dipakai untuk pengambilan keputusan melalui IBM dan caranya kayak gimana. Nah, ini tadi kita ngomongin itu. Oke, sekian dulu untuk podcast yang pertemuan 7 kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam belajar. Oke, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.